Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seluruh para guru beliau, dan juga untuk seluruh para guru kita dan juga orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan di setiap hela nafas kita keberkahan lahir dan batin, dan dilindungi dari segala kekurangan, dilindungi dari segala godaan fitnah dunia, dan juga segala sesuatu yang dapat menurunkan kualitas keimanan kita. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada hikmah yang ke-24, yaitu temanya kurang lebih karakteristik dunia. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam hikmah ini, la tastaghrib wuku al-akhdari madamat fi hadhihid dari fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibu na'tiha wa wajibu na'tihi wa wajibu na'tiha. Jangan merasa heran atau takjub dengan banyaknya kekeruhan yang terjadi selama hal itu masih di dunia ini. Karena yang dunia tampakkan hanyalah sesuatu yang layak dan mesti menjadi sifatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah heran dan takjub tentang kekeruhan atau tentang sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini. Karena yang ditampakkan oleh dunia itu hanya sifat aslinya. Sifat asli dari dunia tersebut. Dunia yang dimaksud di sini adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memahami hikmah ini, kurang lebih Syekh Muhammad Said Ar-Ramadan Al-Buti memberikan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dunia ini selalu menjadikan ketika ada kenikmatan pasti ada musibah atau kesusahan? Kemudian kenapa ketika ada yang baik pasti ada yang buruk? Dan ketika ada sukses pasti ada gagal? Dan ketika ada kematian, pasti ada kehidupan. Atau ketika ada kehidupan, pasti ada kematian. Untuk menjawab ini, ada dua jawaban, dan dua tersebut setidaknya yang dapat mewakili dari ayat-ayat Allah dan juga sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ada di Al-Quran dan ada banyak di dalam hadis. Dua ayat ini, yang pertama adalah, ini adalah karakter pertama dari dunia, yaitu di dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah ia, zat yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, yaitu di dalam surat Al-Fatah, Allah mengatakan bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi dunia ini adalah ruangan ujian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita. Maka kalau di dunia ini ada kenikmatan, kemudian diberikan kesusahan, jangan heran. Kenapa? Karena kita di dunia bukan di akhirat. Kalau di akhirat itu Allah memberikan kenikmatan semuanya, atau siksaan sudah tidak ada ujungnya. Begitu juga kenikmatan itu tidak ada ujungnya kelak. Di mana? Di akhirat. Maka selama ada di dunia, jangan heran ketika kita gagal atau ketika kita sukses. Jangan takjub, jangan heran. Kenapa? Karena ini dunia. Dunia itu adalah ruangan ujian. Jadi Allah menjadikan kita ada di dalam ruangan ujian. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ghafir ayat 39, dan ini adalah karakter kedua dari dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan. Apa maksud dari kesenangan? Kesenangan di sini maksudnya adalah sementara. Dan sesungguhnya akhirat adalah negeri yang kekal. Jadi dunia ini kesenangan atau sementara. Ada tidak kita atau anak-anak kita masuk ke ruangan ujian, kemudian ujiannya nggak ada ujungnya? Tidak mungkin. Pasti ada ujungnya. Yang namanya ujian itu terbatas. Setelah ada ujian, waktunya terbatas, dan ketika terbatas di akhir waktu nanti akan disebutkan nilainya. Dia naik atau tidak? Atau ada seleksi pegawai negeri, seleksi atau apapun itu. Ketika seleksi ujian itu, tidak ada ujungnya? Tidak, ada ujungnya. Maka siapa di antara kita yang bisa kekal di dunia ini? Tidak ada. Bahkan dunia ini tidak kekal. Dan Allah menciptakan ada kematian, ada kehidupan. Kematian itu adalah ujung dari ujian itu. Tidak ada yang hidup di ruang ujian selamanya. Pasti ada batas waktunya. Maka dari ayat ini adalah karakter kedua dari dunia, yaitu terbatas dan ada ujungnya. Yang tidak ada ujungnya adalah akhirat. Dan itu adalah negeri yang kekal, dan itu tempat kita kembali nanti. Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti memberikan pertanyaan yang kedua. Setelah kita mengetahui dua karakter dari dunia, yaitu dunia adalah ruang ujian, maka ada kenikmatan, ada kesusahan, ada kematian, ada kehidupan, ada kegagalan, ada kesuksesan, ada sehat, ada sakit, ada naik, ada tidak naik. Dan itu semuanya karakter dunia. Setelah itu ujian ini ada batasnya, ada ujungnya, dan ujungnya adalah kematian. Dan kematian adalah pintu masuk kita kepada negeri yang kekal, yaitu
akhirat. Pertanyaan keduanya apa? Apa perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir atau orang yang tidak beriman? Dari cara memandang dunia, orang yang beriman berbeda dengan orang kafir. Coba kita yang terlahir dari orang yang muslim, dari kecil sudah dijelaskan tentang rukun iman, bahwa nanti ada akhirat, nanti ada hari akhir, ada malaikat, ada ini. Sehingga kemudian apa? Tertanam di benak kita, baik langsung ataupun tidak langsung. Meskipun anak-anak kita sekarang banyak yang tidak tahu rukun iman yang 6 itu. Banyak yang tidak tahu. Tapi orang yang beriman, dia berbeda dengan orang yang tidak beriman. Kita bisa cek dimanapun. Orang yang tidak beriman, orang yang kafir, itu mereka belajar dari mana? Belajar dari seorang rasul? Atau belajar dari firman Allah? Atau belajar dari hadis Nabi? Atau mereka belajar dari pengalaman? Mereka belajar dari pengalaman. Sehingga doktrin yang diajarkan adalah untuk mendapatkan dunia. Sehingga kesuksesan bagi mereka adalah kesuksesan duniawi. Sehingga ketika mereka jatuh kepada titik yang paling rendah dalam dunia tersebut, mereka bingung akan kembali kemana. Kita menemukan mereka apa? Akhirnya bunuh diri. Mereka apa? Mereka akhirnya minum minuman. Atau melakukan sesuatu yang di luar nalar kemanusiaan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki keimanan. Mereka tidak memiliki keimanan itu. Sedangkan orang yang beriman, mereka dari awal sudah dikenalkan bahwa kelak ada hari akhir dan ada penghujungnya. Dan kita semuanya akan menerima rapot kita. Kita semuanya di dunia ini sedang diuji. Maka dalam kondisi seperti itu, orang yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, kata Rasulullah. Inna amrohu kulluhu khair. Sungguh seluruh perkara orang yang beriman ini seluruhnya baik. Rasulullah melanjutkan, walaisa dzalika li ahadin illal mu'min. Dan tidak ada yang memiliki perkara yang seperti ini kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, syakar. Dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Kemarin kami kajian tentang FOMO. Ini bahasa anak-anak sekarang ini aneh-aneh. Ada FOMO istilahnya. FOMO itu fear of missing out. Khawatir kehabisan. Khawatir ketinggalan. Itu anak-anak sekarang. Maka kita menemukan mereka apa? Kalau ada iPhone 14, segera beli. Terserahlah caranya bagaimana. Ngutang dulu, pinjol atau apa. Tampil dulu. Urusan itu belakangan nanti. Yang ditagih siapa ini urusan belakangan itu. Karena apa? Khawatir. Khawatir ketinggalan informasi, ketinggalan pergaulan, ketinggalan ini, ketinggalan itu. Nah saya coba nanyanya ke ChatGPT. Katanya sekarang bisa menjawab semuanya kan begitu. Saya tanya, adakah FOMO di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab oleh ChatGPT, ada meskipun istilah itu belum dikenal di masa itu. Sehingga ada orang-orang yang ingin ikut berperang bersama Rasulullah. Termasuk dalam perang Badar. Tapi buktinya apa? Buktinya ChatGPT tidak bisa menjelaskan detail tentang apa yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu
sebagaimana Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan dalam fikih sirah. Artinya apa? ChatGPT, AI, artificial intelligence itu tidak mampu untuk apa? Memasukkan nilai tersebut ke dalam sanubari kita dan ke dalam jiwa kita. Dia bentuknya pengetahuan saja, dan itu tidak detail. Dan itu tidak detail. Maka di sini perkara umat Islam itu seluruhnya baik. Dan saya tanya juga ke ChatGPT waktu itu, di internet itu ada beberapa website yang itu bentuknya AI ChatGPT. Kemudian saya nanya bagaimana menyelesaikan FOMO. Dia menjawab adalah kita harus banyak bersyukur. Tapi dia tidak bisa menjelaskan bersyukurnya kepada siapa. Kalau non-muslim yang bertanya seperti itu, dia bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada pencapaian yang dia dapatkan di dunia ini. Tapi kalau umat Islam, orang yang beriman, dia akan bersyukur, kata Rasulullah apa? In asabat husarra syakar. Jika ia mendapatkan kenikmatan sesuatu yang membahagiakannya, syakar, dia bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan hal itu. Jelas bersyukurnya kepada siapa? Rasulullah melanjutkan, fakana khairan lahu, dan hal itu baik bagi dia. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh kami akan menambahkannya kepada kalian. Menambahkan apa? Menambahkan apa yang disyukuri. Jadi orang yang beriman ketika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Bukan bangga akan pencapaian tersebut, bukan. Tapi bersyukur. Kenapa? Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in asabathu dharra, dan ketika dia mendapatkan ad-dharra, sesuatu yang meresahkan dia, menyusahkan dia, atau bahasa kita musibah. Jawabannya apa? Sabar. Dia bersabar. Kenapa bersabar? Itu pertanyaan. Kenapa bersabar? Karena musibah, kesusahan, semuanya itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin salah. Pasti ada hikmah di balik itu. Bagaimana memahaminya? Setelah ini akan kita jelaskan menurut Ibnu Ajibah insyaallah. Dan Rasulullah melanjutkan, fakana khairan lahu, dan hal itu, kesabaran itu baik bagi dia. Maka Rasulullah mengatakan seluruh perkara orang yang beriman itu baik. Kenapa baik? Karena ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan ujian musibah dia bersabar. Dan sabar di sini adalah satu tingkatan dalam keimanan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Ajibah menjelaskan dalam hikmah ini, yaitu la tastaghrib, jangan heran, jangan takjub. Istighrab di sini diartikan adalah menjadikan sesuatu itu aneh, mengherankan, sehingga menjadikan seseorang tersebut takjub. Mendapatkan nikmat yang besar, takjub dia. Melihat orang yang kaya, takjub dia. Melihat orang yang super cerdas, takjub. Melihat orang yang sangat miskin, jauh, heran dia. Maka itu namanya apa? Istighrab. Namanya heran, sesuatu menjadi takjub. Maka jangan heran ketika itu terjadi di dunia. Al-aqdar, atau sesuatu yang di sini kekeruhan. Itu artinya kadar, itu artinya keruh atau kotor. Beliau menjelaskan bahwa arti al-aqdar atau kadar itu adalah segala sesuatu yang mengotori hati, mengotori jiwa, dan membuatnya sakit. Apa? Musibah. Apa?
tetangga lebih hebat dari kita, atau orang lain lebih hebat dari kita. Itu kadang menyakiti hati. Jadi kita menjadi heran atau menjadi iri, menjadi apa? Maka jangan seperti itu. Kemudian beliau Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah menjelaskan, min adabil arifi, langsung kami terjemahkan, bagian dari adab seseorang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang sudah arif kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak heran, dia tidak takjub melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini. Baik itu yang bersifat keagungan, contohnya keagungan di sini, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa untuk menjadikan sebuah musibah itu terjadi di dunia ini. Itu artinya Allah memiliki kekuasaan untuk itu. Allah menjadikan tsunami, Allah menjadikan topan, Allah menjadikan banjir, Allah menjadikan wabah virus corona seperti kemarin. Itu jangan takjub, jangan heran. Itu namanya Allah sedang menunjukkan keagungannya yang tidak bisa ditangani oleh siapapun. Itu buktinya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Agung. Itu artinya tajalli. Tajalli itu Allah ingin menunjukkan keperkasaannya di dunia ini, bahwa kalian tidak akan bisa melakukan apapun. Jadi Allah menunjukkan keperkasaan, maka jangan heran dengan hal itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, menggelontorkan nikmat besar kepada seseorang atau kepada suatu kelompok, jangan heran juga. Karena Allah Maha mampu untuk melakukan itu. Maka Al-Imam Junaid, ini Al-Imam Junaid ulama besar, bahkan ahli hakikat, pemimpin dari para sufi di Baghdad, beliau mengatakan, la astabsyi mimma yaruddu alayya minal alam. Aku tidak pernah merendahkan, memburukkan segala sesuatu yang menolakku dari apa yang terjadi di dunia ini. Kenapa kata beliau? Karena aku telah mencari asalnya. Hukum asal dari dunia ini. Apa hukum asalnya? Bahwa dunia ini, negeri ini adalah negeri kesedihan. Maksudnya dunia ini adalah dunia yang memang asalnya adalah kesedihan, asalnya adalah bencana, asalnya adalah bala ujian, asalnya adalah penuh fitnah. Dan dunia ini seluruhnya adalah buruk. Kata Imam Junaid. Maka mau nikmat, mau apapun itu menurut Imam Junaid itu buruk. Kenapa? Yang baik hanya Allah. Ini Imam Junaid. Maka beliau menyebutkan sebuah hikmah. Dunia ini menemuiku dengan segala sesuatu yang aku benci. Dengan segala sesuatu yang aku suka. Maka ketika dunia ini menemuiku dengan sebuah kenikmatan, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika sebaliknya, maka itu memang hukum asalnya. Jadi asal dari dunia ini adalah buruk. Tidak ada yang baik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini yang terpenting adalah apa yang wajib bagi kita dalam menghadapi dunia ini. Di sini dikatakan balil wajibu, kata Imam Ahmad Ibnu Ajibah, balil wajibu alaika an ta'rifallaha fil jalali wal jamal wal hulwati wal murrah. Hendaklah engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keagungan sifatnya, sifat agungnya, sifat jalalnya, sifat perkasanya Allah, wal jamal. Jamal di sini dengan sifat indahnya Allah. Indah artinya kalau perkasa itu menunjukkan keperkasaan Allah, intinya musibah, ujian dan sejenisnya,
Jamal itu keindahan, artinya memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan anugerah di dunia ini. Tapi juga mengenal Allah Subhanahu wa taala al-hulwah dalam sifat manisnya, wal murrah, dan pahit. Jadi manis dan pahit harus sama-sama kita kenali. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah menjelaskan, jika kamu hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat indahnya saja, maka kamu adalah orang awam. Jadi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmat-nikmat saja, kemudian yang Allah berikan kepada kita ujian, dan kemudian kita menafikan ujian itu, yang kita, Allah mana kok yang saya minta nggak ada, itu artinya kita orang awam. Yang dilihat dari Allah hanya keindahannya saja, bukan keperkasaannya. Bagaimana sifat orang yang bukan awam atau al-arif, orang yang sudah arif, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa kita orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan wal ma'rifatu fil jalal, dan orang yang sudah ma'rifat kepada sifat agung Allah, sifat perkasa Allah, as-sukun. As-sukun itu artinya tenang. Mau siapapun yang menang dari pemilu atau pilkada, tenang dia. Nggak mikir, oh pilihan saya kalah, ini ada kecurangan begini. Nggak mikir. Memang Allah nggak tahu kalau ada yang curang. Memang Allah nggak tahu kalau ada yang zalim. Terus yang zalim mengatakan, oh Allah meridhoi saya. Mustahil Allah meridhoi kezaliman. Mustahil Allah tidak tahu kezaliman. Bisa jadi itu istidraj. Istidraj itu Allah memberikan kenikmatan, padahal itu ujian, dan dia tidak merasa, dia merasa diagungkan, akhirnya lupa kepada Allah, merasa itu pencapaian dia, padahal itu zalim. Jangan kira Allah tidak melihat itu, tidak mungkin. Maka orang yang sudah ma'rifat, dia tidak berpikir. Dia tenang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mustahil Allah itu salah menetapkan. Ini secara hakikat. Ini secara hakikat. Artinya dia tenang. Wal adab. Dan dia penuh dengan adab, akhlak, bagaimana bersikap tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang berbeda dengan perhitungan kita. Berkali-kali kami ceritakan di sini, Sayyidina Umar ketika perjanjian Hudaibiyah mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah, bukankah engkau mengatakan kita akan tawaf di Ka'bah? Bukankah engkau mengatakan orang yang gugur dari golongan kita, muhajirin dan ansor, masuk sorga, dan orang yang gugur dari kafir Quraisy itu masuk neraka? Sayyidina Umar ingin mengatakan, kenapa kok engkau tanda tangani Rasulullah? Toh isinya itu merugikan kita. Tapi Rasulullah melihat apa? Ini perintah Allah. Rasulullah sudah tahu apa yang akan terjadi di balik itu. Mustahil Allah memerintahkan sesuatu yang itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Sayyidina Umar belum melihat itu. Masih proses pendidikan. Masih proses pendidikan. Maka mustahil itu terucap dari Sayyidina Abu Bakar. Isra Mi'raj saja beliau percaya. Kemudian diuji masuk ke Gua Tsur berdua, khawatir akan keselamatan Rasulullah, turun ayat la tahzan, jangan sedih. Kenapa? Yang ketiganya adalah Allah. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, yang ketiganya Allah. Terus apa lagi yang dikhawatirkan? Dikejar kuda perang, Rasulullah naik onta bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar khawatir, oh ini nanti kekejar. Ini nanti kekejar. Kalau kita itu naik bajai dikejar Pajero. Takut kita. Rasulullah apa? Rasulullah tahu bahwa Allah bersama kita. Nah kita kan tidak. Kita merasa kita yang mampu, kita yang ini, kita yang itu. Padahal kita nggak kenal Rasulullah. Kita belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita protes.
kita protes. Protesnya kepada ketetapan. Maka kadang ada yang nanya, ini Allah gimana sih kok nggak adil? Itu sama posisi kita dengan apa? Para sahabat yang proses pendidikan. Atau sama dengan, mirip dengan para sahabat yang ketika itu ingin mendapatkan harta rampasan perang lebih. Ini proses pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sukun, tenang. Al-adab, penuh adab dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. War-ridho. Nah, ridho ini di atas dari kesabaran tadi. Ridho pernah kita kaji di sini bahwa ridho itu mau mendapatkan kenikmatan atau kesusahan atau musibah sama, dan kita tidak memilih. Jadi posisi kita berdoa itu memohon kepada Allah sesuatu yang terbaik untuk kita menurut kita, dan Allah memberikan jawaban yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Itu namanya ridho. Ketika kita ridho dengan ketetapan tersebut, mau diletakkan di kenikmatan atau diletakkan di musibah, kita tidak memilih. Karena apa? Kedua-duanya sama. Maka kalau sudah sama keduanya, itu namanya taslim. Taslim artinya menyerahkan sepenuhnya ketetapan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada perbedaan antara derajat as-shadiq dengan as-siddiq. As-shadiq dengan as-siddiq. As-siddiq Sayyidina Abu Bakar. Itu as-siddiq. As-shadiq sahabat yang lain. Atau ada tidak contoh yang lain? Ada. Contohnya adalah Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah adalah istri dari Nabi Ibrahim. Istri dari Nabi Ibrahim yang pertama ini, Sayyidah Sarah, tidak dianugerahi keturunan. Lama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keturunan. Nah, ketika dianugerahi keturunan tersebut, itu sesuatu yang menakjubkan. Maka Sayyidah Sarah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna hadza la syai'un ajib. Sungguh ini adalah perkara yang amat sangat menakjubkan, istimewa. Maka malaikat kemudian bertanya kepada, maksudnya menjawab Sayyidah Sarah, Ata'jabina min amrillah. Kamu takjub kepada ketetapan Allah. Maka karena ketakjuban tersebut, ini dikatakan bahwa Sayyidah Sarah itu berada di derajat as-shadiq, di bawah dari as-siddiq. Di atasnya itu as-siddiq. Kalau as-siddiq itu tidak nanya tentang perkara itu dan tidak takjub. Contohnya siapa? Contohnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ketika dianugerahi putra, yaitu Nabi Isa, itu tidak takjub dengan perkara itu. Karena apa? Ini ketetapan Allah dan itu mungkin bagi Allah. Saya tidak mengingkari itu dan saya tidak takjub. Kenapa? Karena ini ketetapan Allah. Maka Sayyidah Maryam ini derajatnya adalah as-siddiq. Maka kalau kita masih takjub dengan sesuatu yang aneh-aneh di dunia ini, sesuatu yang agak menakjubkan, sesuatu yang agak menyakitkan, kemudian membuat kita bertanya-tanya, oh Allah gimana, Allah begini, Allah begitu, maka kita masih orang awam. Kita masih orang awam. Menurut siapa? Menurut Al-Imam Ibnu Ajibah. Dan dalam hikmah ini kita diminta oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk tidak heran, untuk tidak takjub ketika ada hal-hal aneh yang terjadi di dunia ini atau hal-hal yang menyakiti kita di dunia ini. Karena apa? Karena ini dunia. Tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu karakter dari dunia ini. Kalau sudah sampai kepada titik itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan membukakan banyak-banyak hikmah bagi kita. Dan salah satu tanda dari banyaknya hikmah yang dimiliki oleh seseorang, orang tersebut jarang bicara. Maka dikatakan ketika kamu menemukan orang yang sudah jarang bicara, maka dekatilah.
Kenapa? Karena yang akan diucapkan itu adalah hikmah. Maka kalau kita menemukan orang banyak bicara, jangan didekati. Ditinggalkan saja. Gitu. Karena itu bukan hikmah. Karena itu bukan hikmah. Maka jarang para ulama itu banyak bicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit. Yang disampaikan pasti penuh makna dan penuh hukum, penuh hikmah dan penuh syariat, dan itu semuanya wahyu. Maka Al-Imam Ibnu Arabi itu menegur Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu jago debat. Semua disiplin ilmu dikuasai dan beliau tidak ada yang bisa mengalahkan debat. Dikritik oleh Al-Imam Ibnu Arabi. Al-Imam Ibnu Arabi mengatakan, ilmu yang kamu pelajari itu ilmu zahir. Dan sumbernya adalah pengetahuan. Bacaan, pengkajian seperti itu. Apa fungsinya ilmu yang kamu pelajari itu? Ketika kamu sudah meninggal dan masuk kepada alam keabadian, maka nggak ada fungsinya itu. Maka yang kita butuhkan adalah ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasanya ilham. Dan ilham itu mustahil bertentangan dengan syariat. Maka kalau sudah sampai kepada titik itu namanya ma'rifat. Sehingga apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita mengerti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengerti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang disampaikan itu penuh hikmah. Maka kita menemukan salah satu bentuk seperti ilham itu, ya ini hikmah-hikmah seperti ini yang ditulis oleh para ulama, yang mereka semuanya sudah meninggal, akan tetapi maknanya penuh makna dan dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu relevan bagi kehidupan kita, yang dapat membimbing kita tidak hanya untuk keselamatan di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu hikmah-hikmahnya bagi kita sesuai dengan garis kehidupan kita masing-masing, sehingga kemudian kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan istiqomah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.